Apalagi itu yang nanya. Udah 1,5 tahun berobat ke psikiater. Kalau tiba-tiba nggak berobat lagi gimana ya? Bahaya nggak? Wah, untuk kalau berhenti obatnya itu tergantung ke psikiaternya teman-teman. Mending konsultasikan aja. Karena kan psikiater tuh pasti punya dosis sendiri-sendiri dong. Kapan berhenti, kapan enggaknya. Jadi mending segera konsultasi aja dulu ke psikiaternya. Enaknya gimana? Udah boleh berhenti berobat apa enggak? Takutnya ada kenapa-kenapa gitu. Itu teman-teman. Seperti biasa kita akan ban Amon. Terus bagaimana cara menghadapi suami kayak anjing? Dia tuh hobinya judol mulu. Nah itu guys, apa ya? Setiap orang-orang yang aku baca di internet ya, apa tuh orang yang kena udah kecanduan judol tuh susah diberhentikan ya. Solusinya ya sudah, tinggalin aja, mau gimana lagi. Dikasih tahu juga pasti susah dong. Pasti dia juga cepat atau lambat terungkap gitu. Jadi ya sudah, tinggalin aja, mau gimana lagi. Orang yang udah kecanduan judol tuh susah. Nunggu dia bangkrut baru dia mungkin berhenti. Masa harus iya nunggu bangkrut baru kita tetap bertahan? Kayak gitu. Bentar. Dia nggak terlalu tertarik. Ngecas soalnya tadi soalnya kita ngecas dulu guys. Ngecas tadi. Terus umur 25, skill bersosialisasi saya jelek, nggak bisa nyari sama orang baru. Saran pesantren atau tempatnya bisa ngelatih gua bersosial, yang penting gratis. Mau ngelamar kerja aja ketakutan, nggak diterima di lingkungan. Bentar guys, aku tak pick dulu baru itu. Oke, tapi kalau musuhnya Wan ya pakai Hanabi lagi lah. Umur 25 pertanyaannya. Umur 25 skill bersosialisasi jelek, nggak bisa nyari sama orang baru. Saran pesantren atau tempat yang bisa ngelatih gua bersosialisasi, yang penting gratis. Mau ngelamar kerja aja ketakutan nggak diterima di lingkungan. Waduh, kalau buat belajar melatih diri itu kan sebenarnya biar bisa sosialisasi itu kan jam terbang ya teman-teman ya. Caranya gimana untuk meningkatkan skill sosialisasi? Yang pertama kalian bisa belajar di tutorial YouTube kalau pengen yang gratis. Banyak itu yang diajari di YouTube, di TikTok, segala macam, Instagram, cara bersosialisasi. Nah selanjutnya yang kedua ya, kalian tinggal praktek berlatih. Caranya gimana? Yang gampang, mulai dari topik yang kalian sukai dulu. Misalnya kalian hobi tentang anime gitu. Ya udah kalian ikut aja perkumpulan anime, yang pecinta anime. Kalian hobi lari, carilah perkumpulan yang suka dengan lari. Karena kenapa? Sosialisasi atau komunikasi bisa tercapai itu atau terjadi secara detail atau intens kalau apabila kedua belah pihak itu punya interest yang sama atau minat yang sama. Kayak gitu. Jadi mulainya kayak gitu teman-teman. Saran dari aku. Musuhnya apa ya? Wan, Carmilla, Yujong, Karina, Aurora, Hilos, Vale, Cici, Alpha, Hanabi. Saya Hanabi. Aku masih bujang 29 tahun. Belum pernah pacaran dan belum menikah. Bagaimana cara agar istri sayang sama kita? Menarik. Bentar, sorry guys. Kok lama banget sih ini? Yang lama aku apa emang Aurora ya yang lama ya? Lama banget kamu Aurora. Seperti biasa, aku Hanabi agak lain, kita Skype saja. Nah, aku masih bujangan 29 tahun, belum pernah pacaran dan belum menikah. Bagaimana cara agar istri sayang sama kita? Ya jawabannya ya komunikasi guys.
Komunikasi itu yang penting dalam hubungan. Kayak kamu maunya apa, aku maunya apa, kita diskusikan sama-sama. Kalau misalnya ada masalah atau apa, yang ngomong, jangan ada yang ditutup-tutupi. Intinya komunikasi aja. Jadi pasti nanti hubungan akan langgeng. Kayak gitu jawabannya. Yang penting komunikasi teman-teman. Woi Wan Wan. Lu kabur. Gila Wan Wan nih. Sakit banget coy. Kabur, ada Wan Wan. Aku takut diterbangin aja sama Wan Wan tuh. Tuh, no. Kabur, ada Wan Wan. Ada Wan Wan. Siapa lagi tuh? Aurora, Karina, banyak banget. Alah. Aku harus lari kemana? First blood. Sorry guys, oke. Ini ya. Lagi tanya apa dah? Gila Wan-Wannya coy. Lu diem tapi masih ada yang iri dan nyenggol. Fiksi hidup lu semenarik itu di mata orang lain. Betul guys. Jadi kalau kalian hidupnya diem-diem aja tapi masih disenggol sana sini, berarti orang itu nggak bahagia hidupnya. Karena masih ngurusin orang lain. Udah gitu aja deh, hidup kalian menarik. Udah sesimpel itu, nggak usah terlalu dipikirin. Gila musuhnya jago banget tuh. Musuhnya jago banget guys. Wah itu masa kalah lagi nih, mau mitik tuh nggak susah. Alamak jangan, aduh nih terbang nih abis ini nih. Kan? Susah banget ya lawan ya. Waduh. Apa aku yang noob ya? Ya nggak jauh-jauh banget memang aku. Terus lagi. Kenapa ya orang sampai sepupu yang lain pada benci ya sama aku? Coba dicek dulu apa yang menyebabkan dia benci. Karena banyak itu orang lain sepupu, berarti ada hal yang salah dalam diri kita. Entah salah ucapan atau apa. Yang penting introspeksi dulu nih. Nah kalau memang kita merasa bingung apa yang salah, kita tanya ke orang itu apa yang bikin dia nggak suka sama kita. Misalnya kita ada hal nggak kita sadari gitu. Nah udah introspeksi, kalau memang nggak ada yang salah udah cuek aja, nggak usah peduli. Karena bukan berarti orang yang nggak suka kita tuh bukan berarti kita benar. Karena bukan berarti orang yang nggak suka sama kita atau benci sama kita tuh dia memang wataknya gitu. Bisa aja memang kita melakukan kesalahan yang kita nggak sadari. Jadi ya yang pertama kita harus introspeksi dulu apa yang salah dalam kita, apa kita pernah melakukan kesalahan atau pernah nyakiti orang lain. Kalau memang nggak ada ya sudah cuek aja, berarti emang wataknya orang itu kayak gitu. Simple itu aja. Ayo Karina, ayo. Rame banget. Ya elah kalah lagi nih kayaknya nih. Ngapain nanti pakai Sky? Maaf bang. ya sorry ya niat gue kan siapa tahu bisa. Sorry bang. Sorry ya bang, aku puki bang. Lah nggak kena lagi. Nggak ada damage sama sekali lagi. Lah aku ngapain kamu? Ya mati lagi dah ini. Aduh susah banget ya, sorry guys, aku oke banget loh guys. Ya. sorry. Apa tuh?
Sedih rasanya jika anak kita berkata kasar kalau marah bikin sakit hati. Apa salah didik aku sebagai ibu? Enggak, jadi belum tentu anak yang kasar sama kita itu belum tentu kita yang salah. Kan namanya anak itu kan pergaulannya hidupnya 24 jam nggak sama kita terus dong. Ada yang namanya pengaruh dari lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, atau mungkin dari paparan sosmed. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri. Jadi gini teman-teman, perilaku anak, perilaku seseorang itu nggak hanya terbentuk dari rumah, karena bisa juga terbentuk dari lingkungan pertemanan atau lingkungan sekolah atau bahkan dari sosmed yang dia lihat itu gimana. Kan ada tuh kayak influencer toksik, kayak dikit-dikit ngomong kasar, dikit-dikit ngomong kasar. Jadi orang belajar atau bahkan anak kecil belajar, oh itu hal yang normal ya ngomong kayak gitu. Akhirnya anak itu meniru kayak gitu loh teman-teman. Jadi perilaku orang tuh terbentuknya tuh beragam. Apalah ini kabur. Oke banget tahu main gini ya. Terus aku tadi jago deh. Apakah menikah itu apakah menikah itu membebani hidup atau meringankan beban hidup? Ya tergantung. Kalau kalian ekonominya cukup itu relatif ya, nggak harus ada angka tertentu. Ada yang cukup itu harus 10 juta, ada yang cukup itu 5 juta, dan cukup itu tergantung kalian. Yang penting kalau ekonomi kalian cukup, mental kalian siap, menikah itu akan meringankan beban hidup. Tapi kalau kalian ekonomi kurang, mental belum siap, menikah itu malah akan membebani hidup kalian. Jadi tergantung sih jawabannya, kayak gitu. Teman. Ya, apalah. Carmela tuh sakit juga ya. Malah dikejar. Loh, Karina emang pakai Skypiercer? Oh iya, ada Karina Skypiercer guys. Ini penyakit Skypiercer gila kalau kata orang. Apa lagi itu? Guys, bagaimana ya bisa nikah? Gua cowok jomblo 29 tahun dari lahir belum pernah pacaran. Gua segan dengan dekat dengan cewek karena ekonomi belum stabil. Rumah belum ada, rasanya pengen nikah tapi dalam hati nggak mau ngajak anak orang susah. Kasihan gitu kalau liatnya. Ya udah, kamu udah tahu gitu loh jawabannya, nggak mau ngajak anak susah. Ya sudah, berarti ya fokus aja sama diri sendiri, perbanyak uang. Kalau pengen punya rumah dulu baru nikah, ngapain dipusingin? Fokus aja, kalian kan udah tahu harus apa. Kamu kan udah tahu kamu tuh pengennya apa. Jadi ya udah, buat cowok-cowok ya fokus dulu ekonominya baru deketin cewek. Karena kalau ekonomi belum ada ya susah deketin cewek. Buset, kok nggak mati-mati zoomnya? Tuh. Jadi buat cowok, saranku mending fokus ekonomi dulu deh daripada deketin cewek gitu. Karena cinta itu dimulai dari rasa sayang dan dipertahankan dengan uang. Percuma kalau cinta doang tapi nggak ada uangnya, juga cepet atau lambat ya bakal berantem. Munafik itu yang bilang kayak cinta itu hanya yang penting cinta aja. Kalau nggak ada duit ya buat apa? Cewek kamu mau kasih makan apa coy kalau dikasih cinta doang? Allah Akbar, mati aku. Gila. Ya sorry guys, aku Poke 062. Aduh, capek banget. Udah berhenti dulu deh. Ya gini deh, jadi kalau capek, udah kayak misalnya performanya nggak bagus, mending istirahat guys. Kayak aku nih performanya nggak bagus nih, capek aku ya. Mending istirahat dulu ya abis ini deh. Kayaknya nggak bisa aku lanjut nih.
Masih yang kedua coy. Alpan juga banyak ngomong tadi, tapi dia 062 juga ternyata dia. Wih, darahnya Yusung langsung banyak coy. Ya, itulah guys. Tamatlah sudah, nyerahlah Alkisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi itu guys. Oke, itu dulu, aku capek guys, kayak nyelah banget main kalah. Itu dulu guys dari aku. Kalau misalnya ada kesalahan aku mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Bye bye.